语言爬满了甲骨。 Lanjut. Pakaian Fairy Yue-chan berkibar-kibar. Sepasang lengan seperti teratai terbentang keluar, disertai dengan suara tangisan burung phoenix. Di belakangnya, seekor burung abadi bergegas ke udara, melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Cahaya warna-warni merah menyala tersebar sendiri. Platform dao emas yang sangat besar diwarnai dengan warna merah cerah. Phoenix sejati melesat di udara dan membantai si Hao. Tubuh utama Yue-chan menampilkan gerakan bebas dari Phoenix sejati, atau dengan kata lain, teknik berharga yang tidak lengkap. Penyihir itu melepaskan cemoohan. Seperti peri yang anggun dan cerdas, dia mengangkat tangannya. Hamparan simbol keluar dari telapak tangannya, terjalin bersama untuk menghentikan Phoenix sejati. Mata si Hao sangat dalam. Dia menatap kedua orang ini, merasa sangat gelisah. Apakah dia akan diekspos? Namun, ini juga tidak masalah. Sebuah tangan besar dari tanah terulur, meraih si Hao. Anak petir bergerak. Telapak tangan yang dia hasilkan menutupi langit dan bumi dan sebesar gunung. Itu mengelilingi si Hao. Rambut Dewa Iblis besar ada di mana-mana, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Itu karena dia bergerak ke kiri dan ke kanan, bentrok dengan banyak orang untuk mencegah mereka mendekati si Hao. Ketika dia melihat situasi saat ini, rongga matanya akan terbuka. Energi darah melonjak. Dia naik ke udara, mengabaikan segalanya saat dia mengirim telapak tangan keluar untuk berbenturan langsung dengan tangan besar berwarna kuning tanah itu. Pada saat itu, busur listrik terbang keluar dalam puluhan ribu garis dan kilat menyambar di mana-mana, meletus seperti gelombang besar. Tangan besar dari tanah itu tampak seperti gunung, tetapi sebenarnya itu adalah kumpulan petir dan terjalin dengan listrik, diringkas oleh aura langit dan bumi. Itu seperti bagaimana si Hao dapat memahami misteri petir yang mendalam, menghasilkan tanaman dalam kehampaan. Jenis serangan ini adalah yang paling menakutkan. Dewa Iblis Agung menderita serangan dari banyak lawan pada saat yang bersamaan. Dia batuk darah dalam jumlah besar. Ini terutama terjadi setelah sebagian petir dari tangan tanah memasuki tubuhnya, meledakkannya sampai dia batuk seteguk besar darah dan menghanguskan tubuhnya menjadi hitam. Untungnya, dia telah mempelajari teknik rahasia petir, sehingga dia bisa menetralkan sebagian besar darinya. Pada saat ini, ada musuh di mana-mana, menempatkannya dalam bahaya besar. Dia mempertaruhkan hidup dan anggota tubuh tanpa memikirkan keselamatan pribadi saat dia menghentikan bakat dan dewa yang luar biasa, mencegah mereka mendekati cucunya sendiri. Kakek, si Hao memanggil dalam hati. Dia mengaktifkan tungku pil, menuangkan sungai surgawi, masih sulit untuk menunjukkan efeknya. Itu karena semua orang mundur, menunggu petir dan kekuatan kutukan menyebar, dan kemudian mereka bergegas maju lagi. Alasan utamanya adalah karena si Hao sulit untuk bergerak. Dia terjebak di tempat aslinya, tidak bisa bergerak dan menyerang. Kalian sekelompok kotoran anjing. Dewa Iblis Agung memarahi. Rambutnya acak-acakan dan ada darah di sekujur tubuhnya. Dia tidak mau meringkuk, jelas tidak membiarkan siapapun menyakiti si Hao. Membunuh anak muda yang hebat dari Istana Abadi, kamu juga bisa mati. Chen Qing berteriak. Wajahnya seram saat dia melemparkan dirinya ke atas. Dia memegang pedang tulang hitam di tangannya dan menebas ke arah tengkorak si Hao. Dalam keadaan kritis ini, si Hao membuka mulutnya, menyemprotkan seteguk darah esensi, mengubahnya menjadi cahaya dan simbol warna-warni merah. Itu menabrak pedang tulang. Darah esensi menyebarkan pedang tulang hitam, tetapi darah itu sendiri tidak menyebar di sana. Itu malah berubah menjadi hujan darah merah, terkonsentrasi saat melesat ke tubuh Chen Qing. Chen Qing membuat gerakan mengelak, tetapi bahkan seperti ini, dia masih disapu oleh hujan darah, menyebabkan beberapa lubang kecil terbuka di sisi kiri perutnya. Itu membuatnya mengeluarkan erangan teredam, tapi itu tidak cukup untuk memaksanya mundur. Chen Qing mengangkat tangannya, mengirim tinju yang menghantam langit. Seekor macan putih meraung, dan kemudian saat dikelilingi oleh simbol, ia bergegas membunuh si Hao. Si Hao merasa sulit untuk bergerak. Dia membuka satu-satunya jalan surgawinya dengan susah payah dan memblokir tinju macan putih,
tapi dia masih diserang. Perjalanan surgawinya menjadi tidak stabil, dan tubuhnya sangat gemetar. Pada dagingnya, luka memanjang keluar seperti jaring laba-laba. Darah memercik tinggi ke udara, dan kondisi tubuhnya semakin memburuk. Itu dengan cepat akan runtuh. Pelayan istana abadi lainnya dibantai. Ketika wanita ini mengangkat tangannya, jari bulan muncul. Itu juga salah satu metode rahasia istana abadi, yang beruntung dia pelajari. Kekuatan magisnya luar biasa. Itu juga karena dia dan Chen Qing telah dianggap tinggi oleh dunia luar, karena mereka tidak kalah dengan anak-anak suci beberapa sekte besar. Potensi dan kekuatan bertarung mereka sama-sama luar biasa. Saat jari ini turun, tubuh Si Hao bergetar. Dagingnya retak, dan darah menutupi tubuhnya, membuat kondisinya saat ini semakin buruk. Kalian semua tersesat. Dewa Iblis Agung meraung dengan marah, melakukan semua yang dia bisa untuk membantai keluar. Dia berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan, bergegas ke depan untuk melawan pelayan pewaris istana abadi. Anak pencahayaan mengambil tindakan. Tombak perak muncul di tangannya. Itu meretas ke tengah punggung Dewa Iblis besar. Itu dibuat dari petir dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Pergi ke neraka. Mata kalajengking surgawi dingin. Ekor kalajengking di punggungnya bersinar dengan kilau biru. Itu menembus kehampaan dan meretas ke arah bagian atas kepala Si Hao. Ada juga yang mengambil tindakan. Ada kemungkinan Si Hao bisa terbunuh kapan saja. Itu sangat berbahaya. Aku tidak bisa mentolerir kalian semua. Kelinci kecil itu berteriak. Dengan suara weng, matanya yang seperti batu delima bersinar, menembakkan simbol merah dan menghentikan semua orang. Terlebih lagi, itu berubah menjadi seorang gadis kecil yang terlihat seperti diukir dari batu giok. Dengan mengangkat kaki gioknya, dia menginjak-injak ke bawah, menginjak-injak dengan suara hong. Itu dengan cepat membesar, menutupi langit. Dia berhadapan dengan anggrek hitam dan menghentikan Taoti, menunjukkan kultivasi yang menakutkan. Apakah ini kaki kelinci yang legendaris yang menginjak-injak? Seseorang mengejek, mengungkapkan niat membunuh. Sial. Formasi pembunuhan Cao Yuseng menunjukkan kekuatan surgawi yang paling menakutkan, meretas garis demi garis cahaya surgawi. Itu disertai dengan untaian energi kacau. Itu mengenai ekor kalajengking surgawi, membuatnya terguncang. Dewa Iblis Agung batuk beberapa suap darah, karena itu secara bersamaan berurusan dengan anak petir, anak cahaya Akademi Yin Yang, dan lainnya. Dia sangat menderita. Namun, dia tidak mau mengambil langkah mundur. Dia bergegas menuju Si Hao, melindunginya dan tidak membiarkan siapapun melukainya. Dia sendiri berlumuran darah dan terluka parah. Kakek, kamu harus mundur. Mari kita sementara menyerah pada warisan ini. Si Hao berkata diam-diam. Dia pasti tidak ingin kakeknya berada dalam bahaya, tidak ingin dia bertarung sampai mati seperti ini. Garis pancaran pedang yang menyilaukan meretas, mengiris bagian surgawi Si Hao, tampaknya menyapu melewati tubuhnya. Jade mantis surgawi juga mengambil tindakan. Mengaum. Dewa Iblis Agung meraung, meletus dengan kilat tak berujung saat dia bergegas, menghancurkan belalang hijau yang sepenuhnya bersinar itu. Energi pedang si gendut kecil tiba, membantunya menetralisir bahaya dan menghentikan serangan belalang. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Kakek, cepat mundur. Si Hao diam-diam berteriak, tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya. Mati saja. Chen Qing dan gadis itu membantai lagi, menyerang Si Hao dengan kekuatan penuh. Sementara itu, saat penyihir dan Yue Chan mengambil tindakan, dia mengeluarkan kuali emas kecil untuk menekan Si Hao. Sial. Si Hao dipaksa ke dalam situasi putus asa ini. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan tungku pil lagi untuk menangani kuali. Pancaran sinar yang menyilaukan meletus. Banyak orang menyerang pada saat yang sama, semuanya ingin membunuh Si Hao. Sementara itu, Peri Yue Chan menampilkan teknik penyembuhan surga yang paling kuat untuk menghadapi sang penyihir. Pada saat itu, mereka bentrok lagi. Tubuh aslinya dibantai ke arah Si Hao. Ekspresi Si Hao membeku. Dia kemudian melihat laki-laki lampu emas yang jauh. Orang ini sangat kuat dan sebanding dengan pewaris istana abadi.
Dia tidak pernah menyatakan di mana dia berdiri dalam pertempuran ini, sehingga sulit untuk mengatakan apakah dia seorang teman atau musuh. Dia menghela nafas pelan. Tubuhnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia ingin tinggal di belakang untuk mendapatkan lembaran emas itu, tetapi sepertinya itu akan sulit dicapai. Pergi ke neraka. Pada saat ini, sekelompok orang dibantai. Meskipun Dewa Iblis Agung dan kelinci giok bulan mencoba menghentikan mereka, ada terlalu banyak orang, jadi mereka tidak bisa membalikkan situasi ini. Ekspresi dua pelayan Istana Abadi menjadi pucat. Mata mereka mengintimidasi. Mereka terlihat senang saat mereka menyerang satu-satunya lorong surgawi dengan orang lain. Tungku pil yang menabrak kuali emas tidak kembali. Si Hao hampir kehilangan nyawanya. Kakek, aku akan meninggalkan tungku pil bersamamu. Gunakan itu untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Si Hao diam-diam berkata. Dia meledakkan tungku emas terbang dan kemudian mengirim tungku pil ke arah Dewa Setan Besar. Pada saat yang sama, dia sendiri juga pindah. Seluruh tubuhnya pecah, di ambang ledakan. Darah mengalir deras, tapi dia tidak peduli dengan semua ini. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyerang. Petir mengalir turun seperti air terjun. Anak petir dibantai. Pergi ke neraka. Dua pelayan Istana Abadi tertawa sinis. Temperamen mereka awalnya luar biasa, tetapi sekarang, mereka tampak agak menakutkan. Membunuh. Mata Taoti merah menyala. Dia tidak perlu benar-benar melahap si Hao. Selama dia bisa menelan sebagian dari esensi darah bawaannya, maka itu sudah cukup. Situasinya mengerikan, namun si Hao tertawa terbahak-bahak. Matanya sedingin es. Meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping, dia masih menunjukkan misteri mendalamnya yang paling kuat, mengacungkan kedua tinjunya. Satu tinju membawa reinkarnasi, sementara yang lain kunpeng. Kedua teknik berharga terlarang itu mengembun di tinjunya saat mereka meledak ke arah musuh-musuhnya. Begitu mereka bertemu tatap muka, Chen Qing berteriak sedih. Bilah tulang hitam itu hancur berantakan, dan kemudian lengannya meledak setelahnya. Kemudian, setengah dari tubuhnya berubah menjadi pasta berdarah saat terbang secara horizontal. Kamu, anak petir terkejut. Saat ini, dadanya terasa sangat sesak, sebenarnya tidak mampu mengalahkan musuhnya. Dia terguncang sampai dia batuk darah. Sementara itu, lengan si Hao terlempar. Anggrek hitam melilit lengannya, dan kemudian dicabik-cabik secara paksa. Aohou, Taoti meraung, ingin melahap esensi darah si Hao, namun pada akhirnya, dia diledakkan terbang dengan kepalan tangan. Pada saat itu, tinju si Hao meledak melalui tengkorak gadis pelayan Istana Abadi, membuatnya meledak. Tanpa suara apapun, pedang Giok Yue Chan masuk melalui dada si Hao. Sulit baginya untuk menghindari serangan ini, karena tubuhnya hancur berantakan. Kalian sekelompok orang, tunggu sampai aku kembali. Si Hao meraung keras. Tinjunya terayun untuk terakhir kalinya. Langit dan bumi bergemuruh, mengguncang semua orang sampai tenggorokan mereka menjadi manis dan mereka ingin memuntahkan darah. Sementara itu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, karena dia habis-habisan, tidak lagi peduli dengan keadaan tubuhnya. Pada saat ini, dia mulai berpisah. Namun, tubuh dan jiwanya tidak hancur, dan malah dililitkan oleh simbol kehidupan gigi binatang dan dibawa ke kejauhan. Ini adalah rampasan perang yang dia dapatkan dari melawan ahli Qin Clan di arena yang ditinggikan. Sementara itu, pelayan wanita Istana Abadi juga menghilang dari tempat ini. Yang lain terdiam. Bagaimanapun, pemuda Raja Iblis sekarang telah pergi. Pesaing yang menakutkan ini keluar dari perjuangan. Kuharap dia tidak kembali tepat waktu, seseorang bergumam dengan suara rendah. Sementara itu, ada makhluk lain yang tidak puas. Taoti tidak bisa menelan darah esensi apapun. Meskipun ada jejak darah di tanah, itu bukan darah esensi bawaan yang dia butuhkan. Dewa Iblis Agung meraung dengan marah. Dia memegang tungku pil di tangan dan melepaskan raungan panjang. Di pintu masuk ranah rahasia, pewaris Istana Abadi berdiri di sana tanpa bergerak. Dia dililit oleh simbol-simbol, dan surga yang meluap kekuatan surgawi keluar dari tubuhnya. Kali ini,
Dia benar-benar marah. Dia benar-benar dibunuh oleh seseorang dan dipaksa kembali ke sini. Ini adalah jenis penghinaan. Orang-orang Istana Abadi belum pernah dikalahkan sebelumnya. Di dunia luar, semua orang terguncang. Siapa anak muda di altar? Meskipun dia dilingkupi oleh simbol dan penampilan aslinya tidak bisa dilihat, mereka tahu identitasnya. Semua orang merasa ini sulit dipercaya. Dia tiba-tiba terbunuh, hidup kembali di altar. Apakah langit akan terbalik? Siapa yang melakukan ini? Itu tidak bisa dipercaya. Bahkan mata Master Sekte Tua melebar dan pikiran mereka terguncang. Tidak pernah ada di antara mereka yang berharap pewaris Istana Abadi akan diusir, dibunuh oleh seseorang. Apakah ini nyata? Dia benar-benar terbunuh. Dia mengalami kekalahan di alam rahasia. Para pembudidaya dunia luar mengeluarkan suara gemetar, memecah kedamaian dengan membicarakan acara ini. Semua orang gempar. Tempat ini meletus dengan kebisingan. Di altar, wajah pewaris Istana Abadi pucat. Pakaian pertempuran bulu abadinya segera mengeluarkan suara kongkiang. Itu melepaskan cahaya yang menyilaukan dan melilit dirinya sendiri. Sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Ekspresi Master Sekte berfluktuasi antara terang dan gelap. Wajah mereka mengandung semua jenis warna. Mereka semua terkejut, sulit untuk percaya bahwa pewaris Istana Abadi akan dikalahkan, dibunuh oleh yang lain. Siapa sebenarnya itu? Seseorang bertanya. Namun, pewaris Istana Abadi tidak mengatakan sepatah kata pun, menolak untuk menjawab. Kemudian, seorang Master Sekte Tua bertanya pada dirinya sendiri. Namun, dia juga tetap diam, tidak membuka mulutnya. Adegan itu agak tegang. Pewaris Istana Abadi berdiri di atas altar dengan rambut hitamnya yang tersebar. Dia dilingkupi oleh simbol-simbol, tidak bergerak. Di dunia luar, selain beberapa Master Sekte, semua orang gempar. Diskusi meletus tanpa henti. Sesaat kemudian, tubuh wanita yang luar biasa tiba-tiba muncul. Orang lain telah terbunuh. Ketika penampilan aslinya muncul, itu menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah pelayan wanita Istana Abadi. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi yang mengerikan menyebar. Pemuda lain muncul. Itu terlalu cepat. Selain itu, individu ini langsung mengambil tindakan. Sikapnya sok dan mendominasi saat dia terbang keluar. Kaki Si Hao turun dari udara, dan kemudian tendangan ini menghancurkan tangan kiri wanita Immortal Palace menjadi berkeping-keping. Mata gadis itu melebar, hanya memiliki cukup waktu untuk melihat Si Hao sekali saja. Dia diliputi ketakutan dan keputusasaan. Raja Iblis muda ini mengikutinya ke sini. Tubuhnya terbelah, dan hujan darah memercik keluar. Dia meninggal di altar. Si Hao terlalu cepat. Semuanya berjalan lancar. Bahkan sebelum dia mendarat di tanah, dia sudah menuangkan semua miliknya ke tinjunya, menghancurkannya ke arah pewaris Istana Abadi. Yang hebat ini datang untuk memburumu. Itu terlalu tiba-tiba. Ketika pewaris Istana Abadi berbalik, dia hanya melihat pelayan wanitanya sendiri hancur berkeping-keping, dan kemudian dia menyaksikan tinju mendekatinya. Dia hanya bisa buru-buru membela diri, jadi dia secara alami menderita kerugian. Tubuhnya terbang keluar, meledak dari altar dan melakukan perjalanan ke kejauhan. Semua orang sangat terguncang. Siapa pemuda yang memiliki baju zirah compang camping ini? Dia benar-benar mengejar pewaris Istana Abadi, tiba di altar sesudahnya. Ini terlalu gila. Semua orang menjadi terpana. Ini adalah orang yang membunuh pewaris Istana Abadi, orang yang menendangnya keluar dari alam rahasia. Dia bahkan mengejarnya. Seberapa mendominasi dan arogan ini. Itu membuat semua orang terdiam. Semua orang terkejut. Ini benar-benar tidak terduga. Orang macam apa ini? Dia benar-benar bertindak seperti ini. Anggota Istana Abadi tidak pernah melebihi 5. Ini adalah sekte kuno yang telah ada selamanya, bersama dengan dunia. Mereka yang keluar dapat menekan semua talenta muda lainnya di generasi mereka, yang dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan. Pewaris sekte ini telah disapu keluar dari alam rahasia oleh seseorang. Berita ini pasti akan menyebar ke seluruh alam yang lebih tinggi, memicu keributan besar di seluruh sekte kuno yang besar.
Itu pasti akan menghasilkan sensasi yang sangat besar. Orang yang melakukan ini pasti akan menjadi titik fokus kegemparan ini. Semua orang menebak-nebak siapa itu, orang macam apa itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan muncul di sini sendiri. Sementara itu, dengan sikap kurang ajar dan mendominasi seperti ini, Si Hao terinjak-injak dari langit, membunuh para pelayan Istana Abadi dan bahkan meledakkan tuan mereka dari altar, dengan paksa mengejar ke sini. Terlalu sombong. Apakah dia hanya berpura-pura tinggi dan perkasa, atau apakah dia benar-benar memiliki latar belakang yang cukup mengejutkan? Mungkin saja dia benar-benar berasal dari salah satu sekte kuno yang tersembunyi, yang seharusnya tidak kalah dengan Istana Abadi. Semua orang gemetar dalam hati. Orang ini pasti akan naik ke kebesaran. Setelah pertempuran hari ini, dominasinya dan pencapaiannya yang luar biasa, namanya pasti akan mengguncang alam yang lebih tinggi. Lupakan yang lain, bahkan para master sekte pun tercengang. Mata mereka benar-benar kosong. Bahkan mereka terkejut, tidak dapat memproses apa yang terjadi sesaat. Seberapa gila pemuda ini harus melakukan ini? Untuk bunuh diri untuk kembali ke altar hanya untuk memburu pewaris Istana Abadi. Itu memberi orang lain perasaan yang agak aneh. Kemana dia pergi? Yang mengejutkan adalah bahwa setelah sosok itu dengan tegas mengambil tindakan dan semuanya berjalan lancar, setelah dia menghadapi pewaris Istana Abadi, dia meminjam kekuatan mundur untuk mengirim tubuhnya mundur, kembali ke alam rahasia. Namun, dia tidak keluar lagi, tidak melakukan apa yang disebut pengejaran. Dalam sekejap, dia menghilang jauh dari tempat ini. Mulut banyak orang terbuka, merasa sedikit bingung. Seorang master sekte dengan cepat mengulurkan tangan. Itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi, menjangkau ke alam rahasia. Kemudian, dia berkata, "Teman kecil, kamu terluka. Biarkan yang tua ini membantu merawat Anda. Kamu harus keluar dulu." "Tidak perlu. Saya baru saja datang untuk mengalahkan yang ada di bawah Istana Abadi," kata Si Hao. Teknik gerakannya sangat cepat hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia memasuki wilayah pegunungan yang diselimuti kabut. Meskipun tangan besar itu mencapainya, ia menerima batasan. Kekuatannya melemah, dan ranah kultivasinya turun. Itu dipengaruhi oleh batasan kuat dunia rahasia. Master sekte itu mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia masih terlambat. Dia menarik kembali lengannya, tidak melanjutkan untuk menjangkau lebih jauh ke dalam. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari penampilan Si Hao hingga serangan kilatnya yang cepat ke arah pelayan wanita Istana Abadi, dan kemudian serangan kuat terhadap pewaris Istana Abadi, meminjam mundur untuk meninggalkan tempat ini, semuanya terjadi dalam sekejap. Lupakan semua orang, hanya master sekte lama saja yang langsung tercengang. Hal-hal terjadi terlalu tiba-tiba. Selama momen keterkejutan dan kebingungan mereka, tidak satupun dari mereka melakukan sesuatu dengan gegabah. Itulah mengapa Si Hao buru-buru mundur ke alam rahasia. Yang lain di dunia luar juga dalam keadaan pingsan. Mereka melihatnya memasuki alam rahasia dan berdiri di dalam kabut. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan cemas. "Serahkan hidupmu." Pewaris Istana Abadi batuk seteguk darah. Setengahnya disebabkan oleh penyergapan, dan setengahnya lagi karena kemarahan. Musuh ini terlalu tak tahu malu. Dia sepenuhnya sadar bahwa pihak lain kemungkinan besar telah diserang dari semua sisi dan dipaksa mundur, tetapi orang ini benar-benar berteriak bahwa dia kembali untuk membunuhnya. Ini terlalu tak tahu malu. Pihak lain tidak hanya melakukan ini demi membingungkan semua orang. Sementara semua orang dalam keadaan shock, dia buru-buru mundur kembali ke alam rahasia. Alasan kedua adalah untuk mempermalukannya, memberi tahu dunia siapa pemenangnya. Membunuh. Pewaris Istana Abadi berteriak keras. Dia bergegas ke alam rahasia untuk melawan musuh ini. "Kamu sudah kalah dari yang hebat ini, namun kamu masih berani bertarung melawanku. Hari ini, aku datang ke sini demi membunuhmu." Si Hao bersemangat tinggi, memberikan penilaian dengan cara yang bias dan terlihat sebagai orang yang paling kuat di dunia. Pewaris Istana Abadi merasa ingin muntah darah. Kulit ini benar-benar terlalu tebal. Dia jelas kembali dari terbunuh,
namun dia berani tanpa malu menempelkan emas ke wajahnya. Dia membantai, menukik ke bawah dan segera menggunakan lengan macan putih. Cahaya suci putih tanpa noda melonjak. Seekor macan putih meletus dengan energi pembunuh saat menerkam Si Hao. Bakat kecil, kamu bukan lawanku. Apakah Anda memiliki kakak perempuan senior? Suruh dia melawanku sebagai gantinya. Tangan Si Hao berada di belakang punggungnya, dengan asumsi sikap yang sangat mementingkan diri sendiri. Di depan tubuhnya, sebuah danau biru terbentuk. Itu dihasilkan oleh petir, dan itu memblokir gerakan longgar pihak lain. Dia tampak riang, seolah-olah dia sedang memandang rendah lawannya, tetapi serangan ini benar-benar menakutkan. Semua orang di dunia luar tercengang. Semua orang menatap kosong. Apakah orang ini benar-benar kuat? Apakah Istana Abadi memiliki saudara perempuan bela diri? Dia jelas sangat kuat hingga ekstrim, menganggap dirinya tak tertandingi di generasinya. Ini kemungkinan besar akan menantang pemuda Istana Abadi. Seseorang berkata. Hanya beberapa master sekte yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di alam rahasia, mereka sekarang tahu bahwa anak muda ini berbicara besar. Namun, tidak peduli siapa itu di tempat pewaris Istana Abadi, mereka semua akan marah sampai mereka muntah darah. Lawan dengan kulit setebal ini memang sedikit dan cukup eksotis bunganya. Lengan macan putih dan danau petir biru bertabrakan. Cahaya tak berujung meletus, mengubah semua tanaman dan gunung menjadi abu. Di antara langit dan bumi, cahaya suci berkobar dengan cemerlang, membuat orang lain sulit untuk menatap lurus ke arahnya. Kedua individu mulai bertarung dalam pertempuran hebat. Pada saat ini, ada kontras yang jelas di antara mereka. Di luar permukaan tubuh pewaris Istana Abadi, pakaian pertempuran bulu abadi bersinar dengan gemilang dan membungkusnya dengan erat di dalamnya. Sementara itu, baju besi pemuda itu compang camping dengan banyak lubang. Itu terlalu jelek untuk dilihat. Sekte kuno macam apa yang dia keluarkan agar dia menjadi orang miskin ini, bahkan tidak memiliki satu set pakaian perang. Itu benar-benar membuat orang lain terpana. Ini terutama benar ketika tubuh Si Hao bergerak, karena baju besi di tubuhnya akan melepaskan sedikit karat. Akibatnya, ada karat di mana-mana di tanah, membuat semua orang terdiam. Huang, serahkan hidupmu. Pewaris Istana Abadi menjadi gila. Jejak abadi manusia muncul. Dia menggunakan seni terlarang yang paling kuat lagi dan meledak dengan cahaya yang indah. Apa? Semua orang menjadi tercengang, dan kemudian mereka berteriak keras. Itu Huang. Itu dia lagi. Kali ini, Si Hao muncul dengan baju besi compang camping yang tertutup lubang. Itu mengisolasi auranya, jadi mereka tidak bisa mengenalinya. Mungkin satu-satunya area khusus armor compang camping ini adalah bisa mengisolasi aura. Surga, itu sebenarnya Raja Iblis Muda. Dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Tempat ini meletus dengan keributan. Semua orang tahu siapa dia. Sebelumnya, dia telah memperoleh keberhasilan pertempuran yang luar biasa, dan sekarang, dia bahkan lebih mengejutkan. Semua orang menyaksikan ini dengan tidak percaya. Itu sebenarnya dia. Dia bahkan membunuh pewaris Istana Abadi dan bahkan mengejarnya di sini. Sungguh Raja Iblis yang kejam. Layak menjadi Huang yang meninggalkan namanya di monumen surgawi penguasa iblis. Ketika kata-kata ini diucapkan, mata pewaris Istana Abadi menjadi lebih dingin. Ada api yang berkobar di dalam hatinya. Meskipun dia terbunuh sekali, dia masih percaya bahwa dia lebih kuat dari Huang. Hanya saja dia terlalu sombong dan ceroboh sebelumnya. Keberhasilan militer yang luar biasa, namanya pasti akan mengguncang setiap sekte. Tidak ada yang bisa menghentikan kenaikannya ke tampuk kekuasaan. Raja Iblis Muda akan membuat seluruh alam yang lebih tinggi gemetar. Di luar dunia rahasia, kerumunan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka semua sangat bersemangat. Seorang makhluk muda tertinggi sedang naik ke kebesaran, dan mereka berada di sini untuk menyaksikannya sendiri. 3.000 provinsi itu akan diterangi dengan terang. Mata para master sekte itu dalam. Mereka semua menatap Si Hao. Beberapa membawa permusuhan yang mendalam,
karena tindakannya belum lama ini membuat mereka marah. Sayangnya, mereka tidak bisa masuk. Leluhur tua, apakah kamu memiliki simbol kehidupan lagi? Berikan saya satu. Aku akan masuk ke dalam untuk membunuhnya. Dewa Qin Clan diam-diam berbicara kepada Qin Changsheng. Qin Changsheng duduk di sana, tenang seperti batu besar. Dia tidak menjawab. Dia tahu bahwa jika seorang ahli masuk, mereka masih akan dibatasi. Secara umum, alam api surgawi adalah batasnya. Dia memiliki dua simbol kehidupan yang tersisa pada dirinya. Jika dia mengirim dua ahli, itu tidak akan banyak berubah. Lagi pula, ada beberapa dewa yang masuk dari klan Qin, namun mereka semua terbunuh. Setelah menerima stimulus jejak abadi manusia dan penghambatan armor pertempuran bulu abadi, armor compang camping di tubuh si Hao bersinar lagi. Lubang-lubang besar itu mulai melonjak dengan cahaya, menutupi dirinya di dalam. Kali ini, hati semua orang bergetar. Mereka akhirnya mengerti bahwa baju besi yang compang camping itu juga sangat menakutkan. Master Sekte Tua bahkan lebih khawatir. Hou Tua yang selamat dari era kuno memiliki tubuh yang kering dan keriput, tetapi matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Aku bisa merasakan aura tempat itu, asal-usul armor ini jelas tidak kalah. Ketika Qin Changsheng mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, kamu benar, baju besi compang camping ini berasal dari daerah tak berpenghuni. Itu terkontaminasi oleh semua jenis aura unik. Di alam rahasia, dua individu kuat ini bertarung satu sama lain. Cahaya bergegas ke langit. Pertempuran itu kacau dan mengamuk. Tidak ada yang bisa melihat pemandangan yang sebenarnya, tetapi mereka bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Hati mereka semua bergetar. Ini tidak seperti dua ahli tertinggi lagi. Itu terlalu menakutkan. Huang benar-benar ahli dari satu generasi. Meskipun usianya tidak terlalu besar, dia sudah membunuh beberapa talenta luar biasa dan bahkan membunuh pewaris istana abadi sekali. Saya ingat bahwa yang pertama memprovokasi Raja Iblis Muda adalah Istana Iblis Api, memperlakukannya seperti ikan sampah dan mengirimnya ke dalam bersama dengan klan mereka sendiri, pada akhirnya memprovokasi bencana besar, kata seseorang. Wajah semua orang dari Istana Iblis Api jelek. Setiap kali Raja Iblis Muda dibesarkan, mereka hanya perlu membesarkannya. Rasanya benar-benar mengerikan, membuat mereka ingin menangis. Kamu terlalu lemah, bukan lawanku sama sekali. Panggil kakak perempuanmu untuk bertukar petunjuk denganku. Suara si Hao ditransmisikan dari medan perang. Petir tiba-tiba meletus dan cahaya simbol mengalir ke langit. Wajah pewaris istana abadi jatuh. Mereka jelas berimbang dengan tidak ada pihak yang mampu berurusan dengan yang lain. Selain itu, pihak lain meminjam baju besi itu untuk menebus kekurangan kekuatan magisnya, namun dia berani mengatakan ini. Jelas bahwa si idiot dengan kulit yang sangat tebal ini sengaja mengejeknya di depan wajah semua orang. Di dunia luar, semua orang terkejut. Apakah ini benar-benar terjadi? Mereka bertukar pukulan lagi. Pertempuran sudah bergeser, menuju kedalaman alam rahasia. Si Hao tidak punya waktu untuk bergulat dengannya di sini. Dia harus bergegas kembali ke platform Dao Emas. Alasan pertama adalah karena dia khawatir dengan keselamatan kakeknya, dan yang kedua dia benar-benar tidak ingin kehilangan lembaran emas itu. Orang-orang di dunia luar secara bertahap menjadi semakin sedih, karena mereka tidak dapat melihat pertempuran lagi. Kedua individu menghilang, aura mereka tidak mungkin lagi dirasakan. Pertarungan hidup atau mati, apakah kamu berani? Pewaris istana abadi berteriak. Kami sudah memutuskan hidup dan mati sejak lama. Anda dibunuh oleh saya. Si Hao menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melesat ke kejauhan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Saya harus pergi merebut warisan. Pada kenyataannya, meskipun pewaris istana abadi marah, dia secara bertahap menekannya juga. Dia mengerti bahwa hal yang paling mendesak adalah bergegas kembali dan merebut warisan istana tertinggi. Sama seperti itu, keduanya bertarung dengan intens saat mereka menuju ke dalam menuju tempat warisan. Pada akhirnya, mereka akhirnya berpisah. Si Hao mengeluarkan sepotong obat suci, kastanya air emas.
Dia dengan cepat melahapnya. Cairan emas mengalir keluar, melepaskan cahaya menyilaukan saat memasuki dagingnya. Kali ini, dia menderita cedera mematikan di platform Dao. Setelah simbol kehidupan gigi binatang membawanya kembali, itu secara ajaib memulihkan sebagian besar luka di tubuhnya, tetapi energi dasarnya masih sangat terluka. Itulah mengapa dia mengabaikan biayanya, langsung menggunakan obat suci demi pemulihan dalam waktu sesingkat mungkin dan melakukan pertempuran berdarah terakhir. Dia merawat luka-lukanya saat menuju di sepanjang jalan. Energi darah seluruh tubuhnya bergolak, bergegas keluar dari pori-porinya dan membungkus dirinya sendiri di sekitar tubuhnya. Itu menyempurnakan tubuhnya dan mengisi kembali energi dasarnya. 2 jam kemudian, dia memasuki tempat warisan lagi. Dia mendaki Gunung Suci. Si Hao agak khawatir, jadi dia duduk di sini bermeditasi dan mencoba mendapatkan beberapa wawasan. Apa yang patut disyukuri adalah bahwa suara agung itu muncul lagi, secara tak terduga memungkinkan dia untuk masuk lagi. Dia diangkut ke istana tertinggi. Tempat ini ternyata pahit. Semua orang berkelahi dengan sengit di sekitar sajadah. Dari waktu ke waktu, orang-orang akan mengulurkan tangan untuk mengambil potongan tulang cian, tetapi itu hanya melepaskan cahaya simbol dan tidak bergerak. Ah! Kamu! Chen Qing berteriak keras. Dia belum mati dan bersembunyi di sudut. Ketika dia melihat si Hao, seolah-olah dia sedang melihat hantu. Wajahnya langsung menjadi pucat. Yang hebat ini kembali. Si Hao melambaikan tangannya, dan kemudian dia mengambil pedang tulang tanpa pemilik. Dengan suara siu, itu meretas. Cahaya pedang itu terlalu cepat. Pelayan pewaris istana abadi, Chen Qing, telah terluka parah sebelum dia dipaksa keluar, jadi bagaimana dia bisa memblokir serangan ini? Sebuah kepala terbang keluar, membawa darah dalam jumlah besar saat bergerak keluar. Wajahnya penuh ketakutan. Adegan ini, bersama dengan kata-kata si Hao, segera menciptakan suasana yang mengintimidasi. Si Hao berjalan keluar dengan langkah besar. Dia menatap musuh yang telah bergerak melawannya sebelumnya dan kemudian dengan dingin berkata, yang hebat ini telah kembali untuk mengirim kalian semua ke jalan. Film pun berakhir.